Saya tahu Indonesia isunya mau keluar dari AFF selepas perlawanan dari Vietnam kapan lalu. Kalau Indonesia setuju nak keluar dari AFF, kiranya Malaysia juga bisa keluar dari AFF. Tapi saya perlu rapat terlebih dahulu dengan para penyokong tim nasional bola sepak Malaysia. Bisa gemparkan Asia Tenggara mendadak. Malaysia dikabarkan ikut keluar AFF mengikuti jejak timnas Indonesia. Benarkah demikian? Nah, ini baru mantap. Tepat tadi malam juga diumumkan, Erick Thohir umumkan hal penting ini terkait timnas Indonesia. Apakah pecat Gerald Vandenberg dan panggil kembali Shin Tae-yong? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir dari situs web Lahat Pos, harian This Way dikabarkan bahwa ada kabar mengejutkan Malaysia ikut Indonesia keluar dari Piala AFF tidak puas Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin, menyatakan Malaysia siap keluar sebagai anggota AFF. Piala AFF syarat dengan kecurangan dan tidak menerapkan fair play. Dalam setiap pertandingan Piala AFF, Malaysia sering menjadi korban kecurangan wasit yang tidak adil. Alasan itulah membuat Federasi Sepak Bola Malaysia siap meninggalkan AFF. Keputusan Malaysia keluar dari AFF mengikuti jejak Indonesia sudah lebih dulu menyatakan angkat kaki dari AFF. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan tahun 2025 Indonesia tidak lagi menjadi anggota AFF Asia Tenggara. Alasan yang sama dengan Malaysia, Indonesia sering menjadi korban kecurangan wasit tidak adil. Indonesia sering dijadikan permainan oleh anggota AFF. Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan ucapan yang mengejutkan sepak bola Asia Tenggara. Erick Thohir mengatakan Indonesia akan keluar dari keanggotaan AFF pada tahun 2025. Keputusan itu diambil setelah melakukan rapat bersama pengurus PSSI. Stakeholder sepak bola Indonesia mendukung langkah Erick Thohir. Erick Thohir punya alasan membuat keputusan mengejutkan itu. Pemain Indonesia sering dicurangi timnas lain dan wasit. Pertandingan Indonesia melawan timnas Asia Tenggara membuat kekesalan Erick Thohir. Indonesia sering dicurangi wasit. Alasan itulah Erick Thohir mengambil keputusan Indonesia keluar dari Piala AFF. Tapi benarkah kabar tersebut? Admin akan coba telusuri. Tapi hasil penelusurannya admin sampaikan di akhir video. Tapi menarik untuk dibahas kenapa Indonesia dan Malaysia bisa berpotensi keluar dari AFF. Semua berawal dari kekalahan timnas Indonesia U23 dari Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Tak hanya menyisakan luka mendalam bagi para pemain dan pendukung Garuda Muda. Kekalahan ini juga kembali menguatkan wacana yang selama ini terus bergulir mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Laga final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 29 Juli 2025 berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Vietnam. Namun, yang menjadi sorotan utama bukan sekadar skor akhir, melainkan sejumlah keputusan kontroversial dari wasit asal Jepang, Koji Takasaki. Keputusan-keputusan ini dinilai sangat merugikan Indonesia dan menimbulkan kecurigaan publik akan integritas turnamen. Salah satu keputusan yang paling disorot adalah penerapan teknologi VAR yang baru dilakukan di babak final. Sepanjang fase grup hingga semifinal, teknologi ini tidak digunakan sama sekali. Penerapan mendadak di final menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi dan transparansi kebijakan dari AFF sebagai penyelenggara. Admin sendiri turut mengkritik langkah ini. Mereka menyebut bahwa seharusnya penggunaan teknologi VAR dilakukan sejak awal turnamen untuk menjamin keadilan yang merata bagi semua tim. Ketika hanya final yang menggunakan teknologi tersebut, muncul
alasan bahwa keputusan ini dipaksakan dan berpotensi merugikan satu pihak. Kontroversi lain terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Ketika Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan, staf pelatih Vietnam diduga mengganggu lemparan ke dalam Robbie Darwish dengan meletakkan botol-botol air di area lemparan. Asisten pelatih Indonesia Damian van Rensburg berinisiatif membersihkan botol-botol tersebut, namun justru diganjar kartu merah oleh wasit karena dianggap memasuki area teknis lawan. Sebaliknya, pelatih Vietnam Kim Sang-sik yang terlihat secara langsung menghalangi lemparan tidak mendapatkan sanksi apapun. Situasi ini membuat kepercayaan terhadap AFF semakin menurun. Banyak kalangan menilai bahwa federasi ini tidak mampu memberikan jaminan keadilan dalam kompetisi regional. Ketidakadilan struktural dan lemahnya regulasi membuat tim seperti Indonesia seolah selalu dirugikan dalam momen-momen krusial. Wacana untuk keluar dari AFF bukan hal baru. Pada 2023, PSSI sudah sempat didesak untuk mempertimbangkan opsi ini. Bahkan muncul ide untuk bergabung ke dalam EAFF atau Federasi Sepak Bola Asia Timur yang dinilai lebih profesional dalam pengelolaan turnamen dan sistem kepemimpinan wasit. Jika Indonesia memilih untuk keluar dari AFF, memang ada konsekuensi yang harus ditanggung. Salah satunya adalah kehilangan partisipasi dalam turnamen seperti Piala AFF dan AFF U23 yang selama ini menjadi ajang pembinaan penting bagi pemain muda. Namun, sebagian pengamat menilai bahwa langkah ini justru bisa membawa Indonesia ke arah kompetisi yang lebih bergengsi seperti kualifikasi Piala Asia atau turnamen resmi FIFA lainnya. Lebih dari itu, keluarnya Indonesia juga bisa menjadi tekanan diplomatik kepada AFF agar segera melakukan pembenahan internasional. Jika Indonesia sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara memilih mundur, maka negara lain bisa ikut mempertanyakan kredibilitas dan integritas federasi tersebut. Saat ini PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keputusan ke depan. Namun tekanan dari publik semakin besar agar Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari kompetisi yang dinilai tidak menguntungkan dan justru menghambat perkembangan sepak bola nasional. Langkah ini bukan soal kekalahan dalam satu pertandingan. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap pola ketidakadilan yang terus terulang dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia butuh ekosistem kompetisi yang jujur, profesional, dan berpihak pada perkembangan olahraga. Jika AFF tidak mampu menyediakan itu, maka tidak ada alasan untuk tetap bertahan. Final Piala AFF U23 2025 telah menjadi momen refleksi penting bagi sepak bola Indonesia. Kemenangan bisa datang kapan saja, namun integritas dalam berkompetisi adalah hal yang tidak bisa ditawar. Jika perubahan tidak kunjung datang, maka meninggalkan AFF mungkin adalah langkah terbaik demi masa depan yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia. Setelah ditelusuri oleh admin, kabar dari Lahat Pos harian This Way tadi cuma hoaks dan admin coba meluruskan di sini. Tapi kayaknya semua setuju deh kalau Malaysia dan Indonesia keluar dari AFF. Usai pertandingan berakhir, bintang Liverpool McAllister mencari Sandy Walsh sampai ke ruang ganti. Ternyata McAllister ingin bertukar jersey dengan Sandy Walsh. Mano, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Remember you come to Indonesia? Sorry? You play in Indonesia. Yeah. You remember? Yeah. Thank you so very much. Awesome. Oh, yeah. You like it, Indonesia? Yeah, it's nice. Very hot. Talking is nice. Keduanya sempat bertemu saat FIFA Matchday Argentina melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Juni 2023 lalu. Saat itu Argentina menang dengan skor 2-0. Sandy Walsh pada saat itu duduk di bangku cadangan, sementara McAllister diturunkan pada laga persahabatan ini. Musim kembali berganti, namun satu hal tetap sama. Rizky Ridho masih menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Persija Jakarta. BRI Super League 2025-2026 menjadi musim ketiganya berseragam macan Kemayoran, dan kali ini ambisinya kian menggebu.
Bukan sekedar tampil baik, Ridho punya satu target yang terus bergema dalam hatinya, yakni membawa Persija meraih gelar juara. Perjalanan 2 musim sebelumnya memberi banyak pelajaran berharga bagi bek layaran Surabaya, Jawa Timur itu. Meski tampil konsisten dan menjadi pilar utama pertahanan, Persija belum juga meraih apa yang diidamkan. Kini, dan pengalaman yang lebih matang, Ridho ingin mengubah nasib timnya. Ia tidak ingin musim ini kembali berakhir dengan kekecewaan. Memasuki musim ketiganya, Rizky Ridho menyadari bahwa waktunya sudah tiba untuk membuktikan dirinya bukan hanya sebagai bek andalan, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mengantarkan timnya meraih trofi. Statusnya sebagai kapten membuat tanggung jawabnya semakin besar. Dikutip dari situs resmi I-League, ia menyebut tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan itu. Gelar juara bukan lagi sekedar mimpi, melainkan target konkret yang harus diperjuangkan. Ridho tahu bahwa ambisi besar harus diiringi dengan usaha tanpa henti. Ia dan rekan-rekannya paham betul bahwa jalan menuju tangga juara tidak akan mudah. Sebagai bek tengah, Ridho bukan hanya berperan dalam menjaga pertahanan, tetapi juga menjadi sosok yang memberi rasa aman dan stabil bagi tim. Ketenangan, kecerdasan membaca permainan, serta jiwa kepemimpinannya membuat lini belakang Persija tak mudah ditembus. Performa individu yang impresif juga menjadikan Ridho sebagai salah satu bek terbaik di BRI Super League. Meski usianya masih tergolong muda, pengalaman di level klub dan timnas sudah menempanya menjadi pemain yang matang secara mental dan teknis. Pada musim 2025-2026, Rizky Ridho juga akan dapat tandem baru di lini belakang. Kali ini, ia akan berkolaborasi dengan Jordi Amat, rekannya di timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI akan menggelar Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara yang berlokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. PSSI menyebut bahwa turnamen ini akan menjadi ajang uji coba bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Piala Dunia kelompok usia 17 tahun pada November tahun ini. Turnamen sepak bola ini digelar sengaja di Sumatera Utara agar tidak Jawa sentris. Stadion Utama Sumatera Utara ini juga baru saja digunakan pada PON tahun lalu. 2 negara yang sudah konfirmasi ikut sebagai peserta adalah Afrika Selatan dan Tajikistan. Alhamdulillah sudah ada 2 konfirmasi tim. Satu Afrika Selatan, ya dari benua Afrika. Yang satu lagi Tajikistan. Dan kami memang sebenarnya ingin mendapatkan dari Amerika Latin, cuman memang jaraknya jauh sekali. Ya, ada beberapa negara kita kontak, ya memang waktu tempuhnya hampir 36 jam lebih. Jadi mereka juga, ya kalau bisa dari Amerika Selatan ini menjadi hal yang uji coba yang bagus. Tapi kalau tidak bisa ya nanti kita cari beberapa negara yang peserta yang dekat ataupun negara yang bisa hadir untuk mengisi Piala Kemerdekaan, ya. Sumatera Utara menjadi pilihan dan mudah-mudahan ini menjadi trial buat U17 untuk persiapan sebelum mereka juga nanti akan berangkat lebih awal, ya, untuk coba beradaptasi dengan suasana temperatur lapangan yang ada di Piala Dunia. Skuad asuhan Nova Arianto tergabung dalam grup H Piala Dunia U17 bersama dengan tim kuat Brasil, Zambia, dan Honduras. Sebanyak 48 tim muda terbaik dari berbagai belahan dunia akan bersaing di 12 grup demi memperebutkan gelar juara dunia U17. Turnamen akbar ini akan berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Gawang PSM bakal bersinar di BRI Super League 2025-2026. Pasalnya, ada 2 kiper timnas Indonesia siap berdiri di bawah Mistar. Mereka adalah Reza Arya Pratama dan Muhammad Ardiansyah. Reza Arya menjadi salah satu dari keempat kiper yang dipanggil Patrick Kluivert pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China dan Jepang, meskipun dia belum dapat menit bermain. Sementara Muhammad Ardiansyah langsung dapat kepercayaan pelatih Gerald Van den Berg mengawal gawang timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pria berusia 22 tahun ini hanya absen sekali saat timnas Indonesia U23 bermain tanpa gol menghadapi Malaysia U23 di fase grup A. Ian, di panggilan akrab Muhammad Ardiansyah, tak tercantum di daftar susunan pemain, karena Gerald Van den Berg ingin merotasi kiper dan melihat kualitas Cahya Supriyadi.
Hermansyah menilai bahwa PSM Makassar memiliki keuntungan besar dengan hadirnya dua penjaga gawang berlabel Timnas Indonesia, Reza Arya dan Muhammad Ardiansyah, meskipun keduanya memiliki pengalaman berbeda di level tim nasional. Menurutnya, kualitas keduanya yang sama-sama dibina oleh pelatih kiper Sjoerd Woudenberg membuat mereka siap bersaing memperebutkan posisi utama di musim depan. Ia menambahkan bahwa perbedaan usia 3 tahun tidak membuat kualitas keduanya terpaut jauh, sehingga persaingan di posisi kiper PSM akan semakin ketat dan memberi ketenangan bagi tim dalam menghadapi Super League mendatang. Hermansyah menilai PSM beruntung memiliki dua kiper berlabel Timnas, Reza Arya dan Muhammad Ardiansyah, yang meski berbeda pengalaman namun sama-sama berkualitas. Ia menyarankan agar pelatih kiper berani menggilir keduanya agar terus berkembang, namun juga mengingatkan adanya risiko jika keduanya dipanggil timnas secara bersamaan pada September mendatang, karena Reza berpeluang memperkuat tim senior di FIFA Matchday dan Ardiansyah tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Sepekan jelang laga perdana Super League musim 2025-2026, Persebaya Surabaya mulai fokus persiapan tim. Skuad Bajul Ijo akan melawan PSIM Yogyakarta pada laga perdana Jumat 8 Agustus mendatang. Demi mewaspadai juara Liga 2 Laskar Mataram, Persebaya lakukan perombakan sejumlah pemain. Laga perdana Persebaya versus PSIM ini akan digelar di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Kembalinya dua penggawa Timnas Indonesia U23, Tony Firmansyah dan Michael Tata, membuat persiapan Persebaya semakin. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez mengatakan kekuatan PSIM wajib diwaspadai karena memiliki sejumlah pemain berkualitas. Ia akan fokus mempersiapkan taktik dan strategi tim. You know, it's one team that last year come from Liga Dura, now change all the players. We start to, of course, we know the players. We start to know work about this game because we need to work first of all our idea for our game model, but of course when arrive this game, but we are more focused and we will prepare the game the best. Persebaya Surabaya sudah menggelar pemusatan latihan dan menggelar laga uji coba di Australia. Ini dilakukan demi meraih target juara musim depan. Agung Dharma, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur. PSIM Yogyakarta resmi memperkenalkan 6 jersey kepada publik jelang musim 2025-2026. Seragam home pemain PSIM tampil dengan jersey biru bercorak putih dengan sentuhan batik khas Yogyakarta. Sementara jersey tandang berwarna putih dengan corak biru. Serta jersey ketiga hadir dengan nuansa abu-abu tua serta aksen putih. Untuk penjaga gawang, menggunakan jersey merah marun untuk laga kandang, ungu untuk laga tandang, dan putih bercorak hijau toska untuk opsi ketiga. Begitu kita naik Liga 1, lawan kita nih musuh-musuhnya kuat. Kita semua harus lebih kerja keras lagi. Kita semua harus memang levelnya tuh harus Liga 1, nggak bisa kita stay di level 2. Nah, kita harus naik level semua. Dalam kesempatan yang sama, PSIM Yogyakarta juga memperkenalkan 26 pemain yang akan memperkuat tim musim depan. 6 diantaranya merupakan pemain anyar yang terdiri dari Nermin Halyeta, Ze Valente, Derry Kofre, Rahmatso, Rahmat Zoda, Franco Ramos, dan Pulga Vidal untuk memperkuat kedalaman tim. Sementara wajah lama seperti Gulam Faktur, Savio Seva, dan 2 pemain asing, Yusaku Yamendra dan Rafael Rodriguez, tetap bertahan di skuad. Beberapa ledakan mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev, pada Kamis dini hari akibat serangan besar-besaran Rusia di kota tersebut. Video kantor berita Reuters menunjukkan beberapa ledakan di beberapa lokasi di ibu kota Ukraina dalam rentang waktu 23 detik. Angkatan Udara Ukraina melaporkan beberapa kejadian aktivitas udara Rusia pada Rabu malam hingga Kamis dini hari, termasuk drone dan proyektil yang terlihat bergerak menuju Kiev semalam. Sedikitnya 2 orang tewas dan 52 lainnya luka-luka. Akhirnya juga memicu kebakaran serta menyebabkan kerusakan luas di berbagai lokasi di Kiev.
Sementara itu, Rusia menyatakan telah merebut kota Chasiv Yar di Ukraina Timur setelah hampir 16 bulan pertempuran, membuka jalan bagi potensi kemajuan lebih lanjut. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia telah membebaskan kota tersebut. Deep State, situs pemetaan sumber terbuka Ukraina yang memetakan garis depan, menunjukkan pasukan Ukraina menguasai bagian barat kota tersebut. Pertempuran Chasiv Yar dimulai pada April tahun lalu ketika pasukan terjun payung Rusia mencapai tepi timurnya. Media pemerintah Rusia melaporkan saat itu tentara Rusia menelepon pasukan Ukraina di dalam kota untuk menyerah atau dihancurkan oleh bom berpemandu udara. Sedikitnya 6 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka dalam serangan bersenjata terhadap para pelayat di rumah duka di Guatemala City pada Rabu waktu setempat. Media lokal melaporkan semua korban tewas mengalami beberapa luka tembak. Pihak berwenang yakin insiden tersebut mungkin terkait dengan sengketa narkoba. Juru bicara petugas kebakaran Victor Gomez mengatakan di dalam gedung, petugas menemukan 4 orang tewas akibat luka tembak. Selain itu, di trotoar di sepanjang Centro America Avenue, 2 orang lainnya juga dilaporkan tewas. China hari ini meluncurkan satelit penginderaan jauh Pakistan PRSS-1 dari pusat peluncuran satelit Xicheng di Provinsi Sichuan, China Barataya. Satelit diluncurkan pukul 10 waktu Beijing oleh roket pembawa Kuaizhou 1A atau KZ-1A. PRSS-1 telah memasuki orbit yang direncanakan. Satelit ini terutama digunakan di bidang survei sumber daya lahan serta pencegahan dan mitigasi bencana. Peluncuran ini menandai misi ke-29 roket pembawa Kuaizhou 1A. Video yang dirilis oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) pada Rabu waktu setempat menunjukkan suara tembakan saat warga Palestina berkumpul menunggu bantuan pangan di Gaza, Palestina. OCHA mengatakan itu adalah tembakan Israel. Olga Serevko dari OCHA mengatakan puluhan ribu orang yang kelaparan dan putus asa sedang menunggu terlihat oleh kendaraan PBB setelah mereka diizinkan melewati pos pemeriksaan pasukan Israel. Salah satu kendala yang dihadapi Badan PBB dalam mengirimkan bantuan adalah waktu tunggu lebih dari 2 jam di pos pemeriksaan. Dalam video, kerumunan warga Palestina berjongkok menunggu lalu bergegas menuju kendaraan PBB yang tiba. Di Gaza, para ibu Palestina menempuh langkah-langkah beresiko untuk memberi makan bayi mereka. Di tenda darurat di pantai Gaza, bayi yatim piatu bernama Muntaha yang baru berusia 3 bulan terpaksa diberi sup miju-miju atau teh herbal oleh neneknya untuk mencegah kelaparan. Keluarga Muntaha adalah salah satu dari banyak keluarga di Gaza yang menghadapi pilihan sulit untuk memberi makan bayi, terutama mereka yang berusia di bawah 6 bulan yang belum dapat mencerna makanan padat. Susu formula bayi langka setelah akses bantuan ke Gaza diblokir Israel. Banyak ibu Palestina tidak dapat menyusui karena kekurangan gizi. Bayi terpisah dari ibu mereka di pengungsian, cedera, sang ibu tewas oleh serangan Israel. Salah satu pendiri kelompok kampanye pro-Palestina memenangkan gugatan hukumnya atas keputusan pemerintah Inggris yang melarang kelompok tersebut berdasarkan undang-undang anti-terorisme. Huda Amori yang turut mendirikan Palestina Action pada tahun 2020 meminta Pengadilan Tinggi London untuk memberikan lampu hijau bagi gugatan penuh atas larangan kelompok tersebut yang dibuat atas dasar melakukan atau berpartisipasi dalam aksi terorisme. Larangan tersebut menjadikan anggota kelompok pro-Palestina sebagai pelaku tindak pidana dengan hukuman maksimal 14 tahun penjara. Pemimpin kelompok pejuang Libanon Hizbullah, Sheikh Naim Qasim mengatakan, seruan pelucutan senjata terhadap Hizbullah hanya menguntungkan Israel, sementara Amerika Serikat meningkatkan tekanan untuk mengambil langkah-langkah penghapusan persenjataannya. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, pemimpin Hizbullah menegaskan tidak akan tunduk kepada Israel. Hizbullah mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel tahun lalu yang menewaskan sebagian besar pemimpin kelompok pejuang tersebut. 5 sumber menyebutkan Amerika Serikat Israel dan bukan demi keamanan Libanon. Pemimpin Hizbullah menegaskan Israel tidak akan mampu mengalahkan para pejuang Hizbullah dan tidak akan mampu menyandera Libanon.
Pada awal Juli lalu, Barak bertemu dengan para pejabat Libanon di Beirut untuk membahas proposal perlucutan senjata. Proposal tersebut akan membuat Hizbullah sepenuhnya dilucuti dalam waktu 4 bulan dengan imbalan penarikan pasukan Israel yang menduduki beberapa pos di Libanon Selatan dan penghentian serangan udara Israel. Pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat jatuh di dekat pangkalan Angkatan Laut Lemoore di California, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Pangkalan Lemoore menyebutkan pilot selamat setelah melontarkan diri. Tidak ada personel lain yang terluka. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan mengenai kecelakaan tersebut. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Perusahaan kontraktor pertahanan Amerika Serikat, Lockheed Martin, selaku pembuat jet tempur F-35, belum memberikan tanggapan setelah dimintai komentar di luar jam kerja. Sementara itu, 25 orang dibawa ke rumah sakit setelah penerbangan Delta Airlines mengalami turbulensi signifikan. Penerbangan dari Salt Lake City, Layanan Pelacakan Penerbangan Flight Radar 24 menyatakan pesawat mengalami turbulensi sesaat setelah mencapai ketinggian sekitar 11,3 km. Warga Korea Selatan menggelar aksi unjuk rasa di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat di ibu kota Korea Selatan, Seoul. Aksi unjuk rasa digelar setelah Amerika Serikat mengumumkan penerapan tarif impor 15% turun dari sebelumnya 25% terhadap Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyatakan kesepakatan ini mempermudah penghitungan ekspor sekaligus menyetarakan tarif dengan para pesaing utama. Meski demikian, sejumlah warga tetap tidak yakin dengan hasil perjanjian tersebut. Pengunjuk rasa khawatir tarif yang sebelumnya 0% kini naik menjadi 15%. Mereka menilai KTT Korea Selatan Amerika Serikat akan membahas isu lain seperti biaya pertahanan dan impor senjata. Yuji Yamaguchi, pemilik usaha keluarga pembuat suku cadang otomotif di Jepang, sebelumnya telah bersiap menghadapi tarif Amerika Serikat sebesar 27,5% untuk mobil. Namun hanya beberapa minggu kemudian, tarif tersebut dipangkas menjadi 15%. Hal ini disambut lega oleh Yamaguchi. Perusahaan keluarganya, Nanjo Auto Interior, memproduksi panel pintu dan komponen lain untuk Mazda. Mazda adalah salah satu produsen Jepang yang paling rentan terhadap tarif Amerika Serikat karena sebagian besar penjualannya di pasar Amerika berasal dari impor. Warga Mumbai, India menyampaikan kekhawatiran terkait ancaman tarif 25% Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap ekspor India serta hukuman tambahan. Warga menilai tarif tersebut akan sangat berdampak pada bisnis. Trump mengatakan Amerika Serikat masih melakukan negosiasi dagang dengan India. Ia menjelaskan hukuman tambahan merupakan respon terhadap keputusan India membeli senjata dan minyak dari Rusia. Tarif baru ini akan mempengaruhi ekspor barang India ke Amerika Serikat yang diperkirakan bernilai sekitar 87 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.392 triliun rupiah pada 2024.